ketemu. Jadi jangan bilang dipersulit ataupun jangan bilang adik aku membawa anaknya secara paksa. Oh, abisinya kata Ani. Mesti diduga nggak terima sang kakak diadukan ke Komnas Perlindungan Anak oleh Inara Rusli terkait dugaan dipersulit mendapat akses untuk bertemu anaknya. Feby, adik dari Virgon, melalui unggahan video di akun TikToknya justru diduga membongkar kebohongan Inara, di mana menurutnya Inara justru 3 hari lalu baru saja mendapatkan izin untuk bertemu sang anak. Yakin dan tak gentar atas dugaan aduan Inara ke Komnas Anak, Feby pun menegaskan akan kooperatif jika memang ada panggilan. Terlebih baginya, bukti pun seraya ada dan akan bisa membuktikan. Hingga ia pun meminta kepada Inara agar fokus aja ke masalahnya, mengingat adanya laporan biar gak terlalu heboh cenah. Bebaskan, bisa ada akses ketemu. Jadi jangan bilang dipersulit ataupun jangan bilang adik aku membawa anaknya secara paksa. Itu kata-katanya, tolong diralat. Berarti itu secara tidak langsung tidak benar ya Kak? Tidak benar. Aku batalin, tidak benar karena 3 hari yang lalu kamu baru ketemu, dapat izin ketemu langsung sama anak-anak. Ya tujuannya ya ingin anak-anak mungkin seperti sebelumnya yang memang hak asuh anak jatuh tangan. Ya, seperti itu ya. Itu sih intinya. Ya pokoknya apapun itu nih ya, ikutin aja, kita tetap menanggapi walaupun itu panggilan apapun kita hadapin aja kita santai aja, silakan aja, silakan. Ya biar nanti bukti yang berbicara, kayak gitu. Jadi pesan aku di sini fokus aja dulu sama permasalahan yang ada. Anak-anak dalam kondisi baik, satu-satu dulu diselesaikan. Itu dulu diselesaikan. Laporan ini, laporan itu menurut aku jadi terlalu heboh ya. Gitu loh. Fokus aja dulu. Anak-anak dalam kondisi baik kok. Nanti kalau permasalahan itu udah selesai, mau ingin hak asuh anak ya silakan aja. Ya dia lapor, ada hal-hal apa kan ada yang bisa lapor juga. Terus sih. Udah ya, teman-teman. Ya, belum lama ini Inara memang terlihat menyambangi Komnas Perlindungan Anak. Meski tak banyak memberikan komentar, namun dalam preskonnya, pihak Komnas Perlindungan Anak mengaku adanya laporan dari IR yang akan secepatnya memberikan panggilan kepada Ufi. Lantaran biar bagaimanapun hak asuh memang jatuh di Inara Rusli, tanpa menghilangkan suara anak yang juga akan ditanyakan pendapatnya demi kepentingan untuk anak juga. Di sisi lain, Feby seraya heran dengan aduan Inara terkait sang adik yang diduga membawa paksa anak, pun menegaskan kalau sang adik mungkin gagal jadi suami. Tapi ia memastikan kalau sang adik tidak gagal menjadi seorang ayah. Terlebih diduga niat kini anak bersamanya adalah untuk mengamankan. Dan menurut Feby, kondisi anak-anak pun memang lebih baik dari sebelumnya. Terlebih baginya untuk lapor balik pun juga bisa aja cenah Besti. Diskusi kami dan bahwa benar Ibu IR sudah melapor ke kami dan tentunya kami akan tidak lanjuti diskusi sekaligus juga melaporkan kejadian yang dialami, terutama tentang bahwa anak yang diasuhnya itu diambil secara paksa tanpa setujuan dari beliau oleh ayah anaknya. Tentu suara anak juga harus kita perhatikan ya. Nanti mungkin berikutnya akan kita tanyakan juga seperti itu. Tapi kita harus kembalikan dulu ke fakta hukumnya bahwa hari ini, saat ini hak asuh anak itu ada di tangan ibu kandungnya. Lalu kemudian berikutnya nanti kami panggil bapak kandungnya, Bapak V, untuk dapat mengklarifikasi atau kami ajak untuk mediasi lah untuk ini. Bagaimana kesepakatan bersama tentang ini melihat dari perkembangan yang terjadi ya. Tentu ya
kepentingan terbaik anak lah, artinya nanti juga anak harus kita tanya pendapatnya. Lalu kemudian kita kasih bantuan seperti tadi saya sebut, bantuan psikolog untuk melihat apakah anak ini bagaimana keadaan hari ini, terganggu psikisnya dan sebagainya. Saya kira itu yang paling terpenting. Ya. Secepatnya, mungkin besok kita udah bisa lakukan pengiriman surat panggilan untuk Bapak V ya. Jadi siapapun yang melakukan menutup akses untuk bertemu anaknya, terutama faktanya ada memberikan kasih sayang dan perhatian, apalagi hak asuh anak ada di ibunya, tentu ini pelanggaran. Ada delik hukum mengenai itu dan ada konsekuensi hukum tentang itu. Tapi Komnas Perlindungan Anak tetap untuk mengedepankan bahwa mediasi lah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Ya intinya gini loh, di luar sana kok dia laporin seolah-olah kayak ambil secara paksa gitu ya. Kan itu orang tuanya, kan itu ayahnya, kan itu tidak dibawa keluar dari Jabodetabek gitu. Jadi pengambilan yang seperti apa gitu. Intinya kan adik saya menyelamatkan anak-anak untuk saat ini. Maksudnya gini loh, selesaikan dulu permasalahan kamu, permasalahan dia yang lagi terkait itulah ya, masalah itu. Selesaiin dulu, fokus di situ. Nanti kalau udah selesai, sebenarnya kan bisa dibicarain dengan baik-baik. Tapi kalau pihak sana tidak mau berdiskusi ataupun duduk bareng secara baik-baik, maunya jalur hukum ya silakan aja, nggak masalah. Ya silakan lapor tinggal lapor. Sebagai warga negara yang baik ya lapor, kita datang, ya kita juga kan bisa lapor lagi juga. Kan artinya gitu. Ya, silakan aja sih, nggak usah kebanyakan kebanyakan cacicu deh gitu. Kalau aku sih ya, jadi jatuhnya kebanyakan ngomong, kebanyakan sini-sini, jadi kesana jadi kesini ya, menurut aku gitu sih. Fokus aja dulu sama hal yang lagi rame ini gitu. Anak-anak aman banget, bahkan keadaannya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya lebih baik tuh artinya anak-anak bisa ceria gitu kan. Mau apa aja sama dirinya tahu sendiri. Dirinya kan sayang banget ya sama anak-anaknya, jadi anak-anaknya minta apa tuh selalu turutin sama dirinya tuh, luar biasa. Apapun hal-hal kecil, hal besar selalu diain. Makanya itu anak-anak mungkin ada kedekatan yang istimewa ya, karena ya kita waktu kecil gimana sih, mah atau pak aku minta ini, turutin, ini jadi kan kayaknya lebih mami aku sayang, lebih anak-anak gitulah. Satu hal nih, mungkin di luar sana ya, adik aku boleh jadi suami yang gagal, tapi satu hal yang aku ngeliat dia ya, aku bangga karena adik aku nggak pernah gagal untuk menjadi orang tua yang baik. Aku lihat sendiri loh, karena apapun untuk kebaikan anak, untuk kebutuhan anak, dia kasih yang terbaik dan anak-anak prioritas utama. Aku lihat sendiri, benar-benar dia fokus dan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Bisa lapor balik Jenah. Dan silahkan aja, katanya kalau mau lapor akan dihadapi sama Kubovi. Anyway, kalau Inara tengah kena mental lantaran salah satunya terkait akses anak yang menurutnya dipersulit. Hal yang cukup berbeda justru terlihat dari Mawa, istri sang dari Insano, di mana dalam akun media sosialnya Mawa justru terlihat begitu bahagia membagikan momen bersama sang anak. Mulai dari berbagi bingkisan kecil yang sengaja ia bawa dari Indonesia hingga banyak memanjatkan doa untuk sang anak. Meskipun tak bisa dipungkiri, Mawa pun seraya menyayangkan karena Insano tak ikut menggendong sang anak saat di tanah suci. Dan di tengah rasa sedihnya lantaran sang anak tak bisa ikut digendong sang ayah di tanah suci, ia pun menuliskan kalimat bentuk rasa syukurnya yang meski pernah mengalami sakit namun membuatnya bahagia karena dekat dalam kasih sayang Allah. Oma kita umrah ya.
kamu habiskan waktumu sama perempuan itu, aku juga menghabiskan waktuku bersama Allahku di sepertiga malamku. Waktu kamu memilih sembuh bersama perempuan itu, aku juga lagi senang-senangnya setiap malam sebelum tidur deep talk bersama Allahku. Waktu hati kamu lagi berbunga-bunga karena perhatian dari perempuan itu, hatiku juga berbunga-bunga karena dicintai sebegitu hebatnya sama Allahku. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Di kota ini, aku belajar mengikhlaskan tanpa harus mengerti maksud dari semuanya. Melihat dia tumbuh adalah pengingat bahwa hidup selalu punya alasan untuk kita bersyukur. Aku bersyukur atas setiap langkah kecil yang kita lewati bersama. Meskipun ada hari-hari yang terasa berat, ada doa-doa yang kupendam dalam diam. Namun, selama itu aku bisa melihatnya tersenyum bahagia, aku percaya kita akan baik-baik saja. Di Madinah, hatiku perlahan menemukan jawaban, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa tenang. Duh, syahdu adem banget ya Besti. Anyway, terkait laporan Inara yang diduga terhadap Firgaun ke Komnas Perlindungan Anak, ternyata juga cukup membuat marah sang mantan mertua yang merupakan ibu kandung dari Firgaun. Dengan tegas Eva Manurung menyebut kalau mantan menantunya tersebut kerap berbohong. Bahkan ia pun jadi seraya membandingkan dengan apa yang dilakukan Inara yang diduga terkait kasus yang tengah menjeratnya dengan Firgaun yang justru berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Dia mengatakan kalau anak-anak ada di Virgon dan Inara belum bisa bertemu dengan anak-anak karena ada di Virgon. Itu seperti apa, Mam? Inilah kebohongan-kebohongan yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Hari Jumat kemarin, ya, dia masih ketemu anaknya di sekolah. Karena waktu itu Starla lagi tahfiz Quran. Terus Virgon ada di situ mau ngajak anaknya sholat Jumat berdua. Dia bilang apa? Aku mau bawa anak-anak, nggak usah diajak sholat Jumat. Kenapa sih kok kerjanya bohong dulu? Selama 2 bulan ini dia 3-4 kali itu ketemu sama anaknya. Nggak ada yang larang. Kalian lihat tuh berita-berita yang ada saya bicarakan sama aja. Walaupun nanti papanya yang ngambil, walaupun dia yang ngambil, kalian harus bersama-sama mendidik anak. Emang itu anak sebelah pihak. Gitu loh. Jadi, aduh, tiap hari ngelahirin emosi mulu. Jangan begitu. Udahlah ruwet, kamu tambahin ruwet semuanya. Masih bisa bohong dulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali apa 4 kali itu.
kamu ajak makan. Jadi dia ngomong kayak begitu tuh bohong. Gitu loh. Pengambilan anak secara paksa. Lo ngapain? Yang lo lakuin apaan di sono? Lah, berhak dong bapaknya nyelamatin anaknya. Aku aja seorang nenek berhak nyelamatin. Bunyinya kan kayak begini, ini keluarga lo. Lo boleh nanti jadi bininya orang, lo boleh jadi ininya orang. Lo inget ya, lo nggak bakalan berhenti berkesinambungan seumur hidup karena anak yang 3 ini. Nggak tahu obatnya bohong mulu isi perut lo. Lo bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Di rumah Feby aja lo masih ketemu, lo nyamperin ke sono. Lo masih bawa anak lo makan. Hari Jumat kemarin lo masih bawa anak lo pergi. Nambahin dosa lo, nanti Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi lo. Jangan begitu kau. Lebih bagus jujur, polos apa adanya. Kita juga kasihan ngeliat kau. Nambah ruwet jadinya nggak sih Besti? Tapi semoga bisa terselesaikan satu persatu ya Besti. Sejarah yang udah jalan aja belum ada yang selesai. Ya udahlah, kita tunggu aja kelanjutannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.